Dende kayak makrom penjual. Padahal ini hasil belanja bulanan Jikodo. Hai guys, siapa di sini kalau belanja bulanan itu kayak berasa penjual? Padahal ini kalau mau dipikir-pikir tuh kalau dipakai astaga. Sebenarnya tidak sampai biasa 1 bulan habis miwe. Jadi buat kalian yang berpikir deh banyak nih ini belanjaan ini astaga. Weh sini kok ke rumahku kok lihat langsung. Emangnya kalau kalian pikir lihat yang kayak begini kayak bangka penjual itu kayak berasa orang kaya maka banyak mi uangku. Weh ini tuh saya stok 1 bulan. Bahkan kasihan biasa tidak sampai 1 bulan. Kayak mi pengalaman beberapa bulan kemarin. Pokoknya yang ke belakang itu biasa itu belum bisa 1 bulan kayak wih astaga kantong kering mi. Oke sudah mi cukup mi saya validasi. Sebenarnya tidak mau juga validasi terlalu dalam ini karena toh setahu banyak orang yang kayak berpikir wih kenapa banyak sekali belanjamu, kenapa begini dan begitu. Dede bukan kau yang rasa langsung. Jadi di sini tuh daripada terlalu banyak yang mau saya cerita, yang mau saya validasi, lebih baik itu lihat mak saja untuk refill, untuk stok apa yang sudah habis mi ini selama 1 bulan sambil mau kak cerita pengalamanku waktu ku SMP dulu ya astaga serius ini seru sekali. Jadi tuh begini, siapa di sini anak 90-an yang dapat kayak didikan militer begitu di masa-masa SMP, masa-masa SMA tapi tidak berani speak up ke orang tuanya bahkan ke orang lain maupun ke teman-temannya. Padahal ini mereka dapat yang namanya bulian, mereka dapat namanya pukulan secara fisik baik itu dari teman bahkan dari guru pun astaga. Nah itu yang pernah saya rasakan saya pernah dapat namanya pukulan secara fisik dari seorang guru. Sebenarnya sah-sah saja waktu itu kalau misalnya seorang guru mendidik siswanya dengan alasan yang berlogika. Tapi kalau yang ini kayak mengarah ke emosionalnya seorang guru atau ke pribadinya yang temperamen. Jadi kayak sedikit-sedikit cepat sekali tersinggung sehingga melakukan yang namanya kekerasan fisik. Kejadian yang saya alami terjadi pada saat saya baru masuk SMP kelas 1. Pada saat itu kami sedang berkumpul. Nah, di situ banyak sekali teman-temanku. Tiba-tiba ada seorang guru yang lewat di depan kelasku. Kemudian dia menggunakan payung. Nah, pada saat itu kondisinya lagi cerah-cerahnya tidak panas, tidak hujan. Pokoknya biasa nih cuacanya. Tapi dia menggunakan payung. Nah, dia gunakan payung itu di di teras kelas dan itu kan tertutup tuh ada plafon, ada atap. Kemudian saya iseng-iseng lah bertanya sama Pak Guru itu. Saya bilang, "Pak, kenapa Ki pakai payung padahal ada di atap, ada di plafon?" Dan ternyata tersinggung Ki. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Langsung Ina lihat Kak secara sinis kayak marah sekali. Cuman saya katakan seperti itu. Astaga tidak ada kata A I U E O. Langsung Kak tendang sekeras-keras. Sedangkan posisiku itu berdiri Kak tepat di depannya tiang. Jadi bayangkan itu tak pantulnya dan sakitnya minta ampun sumpah. Di situ kayak mau Kak menangis cuman karena berada Kak di tengah-tengah banyak sekali orang. Jadi itu perasaanku bercampur aduk. Mau sekali Kak menangis tapi malu Kak dan takut Kak mau mengadu Kak sama siapa karena dia adalah seorang guru sedangkan saya adalah seorang siswa Jikodong. Apalagi saya baru-baru masuk begitu. Dan untungnya ada beberapa temanku yang kayak prihatin jadi dia bilang sabar Mukoyen Mumi dia apa guru. Jadi waktu itu saya cuman diam, tidak pernah mau speak up, tidak pernah mau tanya ke siapapun karena banyak teman-temanku yang lihat sambil saya berdoa sama Tuhan semoga Tuhan yang balas semuanya. Jadi setiap mau Kak bertemu sama ini Pak Guru kayak ada rasa trauma, takut mau ketemu. Jadi waktu itu saya berusaha untuk maklumi karena saya pikir mungkin saya salah untuk mengucapkan kata-kata yang buat dia tersinggung. Tapi ternyata tidak masih terulang dan masih dia ulang kembali. Karena apa? Naik lagi di kelas 2 terulang lagi dengan hal yang menurutku itu kayak tidak ada sebenarnya masalahnya. Kalau saya bertanya, "Pak, kenapa ini?" Jadi kejadian yang kedua kalinya itu terjadi pada saat saya berada di kelas 2. Posisinya itu saya sementara kerja bakti, sementara saya mengepel teras kelas. Kemudian lewat lagi. Nah, di situ karena saya kan kayak bilang, capek Kak ini mengepel." Nah, dia lewat. Cuman ya mungkin dia merasa bilang, saya ini guru, kenapa kok begitu? Nah, saya tegurlah dia. Saya bilang, "Pak,
ih jangki lewat di situ karena sudah gak mengepel. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Astaga, di situ kayak trauma sekali kak. Karena ini Pak Guru langsung kak nak kejar, langsung dia katakan juga saat tampilin kau nanti di situ dan saat tendang kau nanti di situ. Mentalnya siapa yang tidak kuat? Astaga, di situ kayak down sekali kurasa. Untung sekali waktu itu langsung kak lari. Kata tidak, astaga, langsung ke kapang lagi na tendang, na tampiling. Baru di situ kondisinya tidak ada orang karena kan sementara kerja bakti, tapi selesai tinggal orang semua kayak pergi ke kantin. Nah saya tinggal gak mengepel di kelasku. Untung saja dia itu adalah seorang guru yang mengajar di kelas 3. Nah posisinya itu saya kan sementara kelas 2. Setelah naik lagi di kelas 3 astaga, saya dapat semakin mengguncang lah itu jantungku aduh. Tapi di situ saya berusaha untuk jaga sikap, jaga omongan, jaga bicaraku. Pokoknya saya berusaha untuk diam, saya berusaha untuk patuhi semua apa yang dia katakan karena dia juga guru kelas, dia juga guru yang mengajar kak. Jadi bersyukur sekali kak, waktu kelas 3 tidak ada drama ke saya, cuman dramanya lagi itu ke temanku yang lain. Ini Pak Guru tidak berhenti namanya temperamen sekali. Karena waktu itu kejadiannya lagi ini yang terjadi ke temanku. Temanku itu cuman bertanya, "Pak, itu kenapa bisa terjadi? Karena mungkin ini Pak Guru sakit kah atau bagaimana kah, capek kah atau bagaimana?" Saya juga tidak terlalu paham. Masa iya temanku langsung ditampiling di depannya teman-temanku yang lain, kemudian kursinya digeletakkan di bawah, dipukul. Tapi dari semua siswa yang ada di dalam kelas itu kurang lebih 30 orang, tidak ada satupun yang berani speak up ke guru yang lain, mau mengadu, mau mengatakan ke siapapun, tidak ada. Jadi kami yang kaum anak 90-an, saya merasa bahwa mental kami itu benar-benar kuat, tidak ada yang pernah mau mengadu ke siapapun apa yang mereka alami di sekolah. Terus ini ada endingnya endingnya itu astaga, melegakan hati, melegakan perasaan. Karena ternyata setelah beberapa tahun kak selesai tamat dari SMP, Pak Guru masih tetap saja berkasus saja tiap tahun. Sampai akhirnya terjadi di tahun 2016-2017. Ada tuh salah satu temanku, dia itu sebenarnya teman bangkuku dulu, temanku satu dudukku di SMP. Nah dia sebenarnya tahu sekali karakternya ini Pak Guru yang temperamen. Jadi waktu itu udah kabari kak, karena dia bilang pernah kak berkasus juga sama ini Pak Guru. Dia bilang, "Yen, kau tahu ini Pak Guru sudah di penjara berapa kali, di penjara keluar masuk dari penjara karena apa? Sudah pukul siswa, dan terakhir itu dia pukul siswa anaknya wartawan. Jadi ini anaknya wartawan berani dia speak up ke orang tuanya, sampai orang tuanya itu ya begitu mami kalau wartawan dia kabari semua di koran. Pokoknya dia langsung komen di kepala sekolah, dan akhirnya ini Pak Guru diberikan sanksi yaitu dipensiun dini kan. Jadi kebayang tuh bagaimana kayak aduh banyaknya itu siswa yang kau buat sakit hati, yang kau pukul, yang kau buat mentalnya jatuh. Padahal ini Pak Guru ada loh anaknya, astaga, bisa-bisanya. Tapi terlepas dari semua itu saya sudah memaafkan beliau karena ya mungkin juga salah satunya dia sudah mendapatkan ganjarannya. Sebenarnya saya tidak tega waktu mendengar berita dari temanku kalau beliau itu dipenjara karena sudah berkasus memukul siswanya sendiri sampai 4 kali keluar masuk penjara. Nah dari kasus ini saya banyak belajar, terkhusus buat tabur tuai dan hukum karma itu memang betul terjadi guys. Jadi kita harus berbuat baiklah kepada sesama, karena zaman sekarang itu sudah sangat berbeda jauh dengan zaman yang dulu-dulu. Jadi tetap stay humble, stay positif ya. Oke, sampai di sini dulu, bye bye.